Perkenalkan, nama aku Bendet Octaviona Kusmawardoyo, NRP 041. Perkenalkan, nama aku Mela Farah Vanina, NRP 120. Perkenalkan, nama aku Syabila Elvisa dengan NRP 039. Nama saya Akhir Arga Pradipa, biasa dipanggil Arga, NRP 204121082. Lemak itu apa sih? Nah, menurut Angelia 2016, lemak merupakan zat organik hidrofobik yang sukar larut dalam air, namun dapat larut dalam larutan non-polar seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Lemak juga merupakan senyawa turunan ester dari gliserol dan asam lemak. Dalam berbagai makanan, komponen lemak memegang peran penting yang menentukan karakteristik fisik keseluruhan seperti aroma, tekstur, rasa, dan penampilan. Nah, di sini kami akan menjelaskan prosedur kadar lemak. Selamat menyaksikan. Terdapat 3 prosedur dan 4 analisa pada percobaan penetapan kadar lemak. Prosedur yang pertama dalam percobaan ini adalah pretreatment pada bahan. Pretreatment yang dilakukan dengan mencuci sampel dan memotongnya hingga kecil-kecil, lalu di oven selama 30 menit dalam suhu 30 derajat Celcius, dan kemudian ditumbuk hingga halus. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur yang kedua, yaitu proses ekstraksi yang diawali dengan merangkai alat ekstraksi. Setelah itu membuat selongsong dari kertas saring dan ditali dengan benang dan dimasukkan ke dalam soklet dan memasukkan 505 ml pelarut metanol pada labu leher. Selanjutnya memulai proses ekstraksi dengan menyalakan keran air dan hot plate pada suhu 80 derajat Celcius dan amati proses ekstraksi hingga 3 jam. Metode ekstraksi lemak terdiri dari ekstraksi lemak kering dan lemak basah. Ekstraksi lemak kering dapat dilakukan dengan menggunakan metode soklet. Metode soklet merupakan salah satu metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menentukan kadar lemak dalam satu bahan pangan. Menurut Desta Dona Putri Damanik 2014, prinsip dari metode soklet pada dasarnya sama dengan metode ekstraksi lainnya. Cara ekstraksi yang dilakukan menggunakan sebuah alat yang disebut soklet dengan pelarut polar berdasarkan titik didihnya. Selanjutnya kita akan memasuki tahap distilasi. Penyulingan atau distilasi merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan bahan tersebut menguap. Dalam distilasi, campuran didihan hingga menguap dan uap tersebut kemudian didinginkan kembali ke keadaan cair. Zat dengan titik didih lebih tinggi mengembun dan menguap saat mendekati titik didihnya. Distilasi didasarkan pada teori bahwa masing-masing larutan akan menguap pada titik didihnya. Metode distilasi merupakan metode yang digunakan untuk pemisahan dan pemurnian pada komponen yang tidak stabil terhadap panas serta untuk cairan atau bahan dengan tekanan uap rendah dan berat molekul tinggi. Metode distilasi bekerja berdasarkan sifat penguapan molekul di mana kemudahan menguapnya tergantung dari tekanan uap setiap molekul yang berbeda-beda tergantung bobot masing-masing molekul. Proses pemurnian dengan metode distilasi bertujuan untuk melakukan pemisahan asam lemak bebas agar mendapatkan campuran cairan yang homogen. Nah, dari hasil percobaan praktikum kami yang menggunakan pelarut metanol memiliki kadar FFA yang lebih tinggi dibanding yang menggunakan etanol. Hasil tersebut tidak sesuai dengan SNI. Besarnya kadar asam lemak bebas pada minyak dapat dipengaruhi oleh faktor suhu pada saat proses ekstraksi berlangsung. Menurut Gusti dan Zulnili 2015, FFA dan bilangan asam lemak bebas berkaitan dengan kandungan asam lemak bebas dalam minyak yang berpengaruh pada kemurnian minyak yang dihasilkan. Nah, kesimpulannya untuk semua jenis pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, semakin lama waktu ekstraksi, maka minyak asiri yang terekstrak semakin banyak dan kondisi optimum diperoleh pada saat ekstraksi menggunakan pelarut etanol dan 3 jam waktu ekstraksi. Minyak asiri yang diperoleh pada kondisi ini adalah 43-42%.